Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya, Nurse Sebastianus Kurniadi Tahu, dosen pada program studi keperawatan, Prodi Nurse, Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa Kupang, akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konsep dasar keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 dengan kode mata kuliah 3703-371-1201. Sama seperti mata kuliah keperawatan lainnya, mata kuliah ini atau mata kuliah konsep dasar keperawatan ini diberikan sebagai dasar kepada mahasiswa keperawatan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perilaku yang harus dimiliki perawat untuk memahami profesi perawat serta kode etik dalam keperawatan sebagai bekal untuk menjadi perawat profesional. Mata kuliah ini memiliki beberapa CPMK. Ya, di antaranya yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep caring dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan standar profesional dalam pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip legal etik pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Berapa materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini? Yang pertama, konsep caring dalam keperawatan. Yang kedua, standar profesional dalam pelayanan keperawatan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip legal etik pada pengambilan keputusan dalam keperawatan. Sistem perkuliahan yang berlangsung pada mata kuliah ini kita menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode daring dan metode luring. Untuk metode daring kita menggunakan media Zoom, media Google Meet, Google Classroom, dan LMS. Sedangkan untuk metode luring dengan tatap muka secara langsung di kelas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini ada metode mini lecture, ada small group discussion, ada penugasan individu dan penugasan kelompok, baik dalam bentuk tugas mandiri maupun tugas terstruktur dan simulasi kasus. Proses interaksi yang terlaksana adalah interaksi positif antara dosen dan mahasiswa, di mana diharapkan adanya timbal balik antara dosen dan mahasiswa baik secara langsung maupun melalui grup WhatsApp. Sehingga mahasiswa diharapkan aktif dalam berinteraksi dengan dosen untuk memperlancar proses perkuliahan pada mata kuliah ini selama 1 semester berlangsung. Terkait dengan sistem penilaian, kita menggunakan standar norma tolak ukur Universitas Citra Bangsa yang terdiri atas teori dan soft skill. Untuk teori sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada ujian tengah semester, di mana kita mengambil 40%, ujian akhir semester kita mengambil 40%, dan penugasan sebanyak 20%. Kemudian dari teori tersebut kita ambil 80%, kita akan gabungkan dengan penilaian soft skill atau penilaian sikap, di mana sikap ini yang kita ambil adalah keaktifan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta keaktifan mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Jadi dari 80% teori dan 20 soft skill ini kita akan menentukan nilai akhir pada mahasiswa. Berikut saya akan paparkan proses pengajaran yang berlangsung secara luring dalam kelas yang menunjukkan interaksi saya bersama mahasiswa selama proses perkuliahan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, adik-adik.
sesuai dengan isi LPS-nya ya, Kak Adi ya akan mengajarkan kepada kalian topik untuk pertemuan pertama tentang kirim. Ya, tetapi sebelum mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dulu dengan doa ya. Untuk berdoa nanti saya akan pimpin sendiri ya, adik-adik bisa mengikutinya. Kita siap untuk berdoa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Asida Dosre Samara, Angelina R.Y. Muna, Katarina Livi Amloki, Yuristo Putra Kakak. Oke, baik. Berarti dari 41 mahasiswa yang hadir hari ini, satunya tidak hadir ya? Oke, nanti kita pastikan apakah yang tidak hadir ini dalam kondisi tidak hadirnya apakah karena izin atau sakit ya. Mohon bantuan ketua kelas untuk memastikan kehadiran temannya ya. Oke, baik. Adik-adik semua ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang carry ya. Untuk tujuan dari materi pagi hari ini yang akan saya berikan ya, yang pertama bahwa adik-adik harus tahu carry, sebab adik-adik ini calon perawat yang akan merawat pasien ya, dimana ketika kita memberikan perawatan pada pasien ya, kemudian adik-adik harus tahu tujuan dari carry, kemudian prinsip-prinsip carry ya, dan juga bagaimana adik-adik ini akan melaksanakan caring dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya, maupun pada saat nanti aplikasikan di rumah sakit. Oke, sudah siap? Oke, baik. Sebelum saya mulai dengan materi caring dalam keperawatan ya, mungkin saya bisa tanya di adik-adik dulu, ada yang tahu tentang caring? Silakan. Oke, Nona di depan. Menurut Nona, caring itu apa? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dirasakan. Oke, bagus. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memiliki rasa empati. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Nona. Oke, satu lagi. Ada yang bisa menjelaskan? Memberikan gambaran sedikit kepada kita semua tentang caring. Oke, tadi Yulisto, silakan. Ini merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan emosi dan orang lain secara tulus. Oke, untuk memberikan rasa aman secara fisik kepada orang lain. Oke, kita berikan aplaus untuk teman-teman. Luar biasa. Jadi adik-adik semua ya sudah sedikit ada pemahaman tentang caring. Ya, mungkin caring ini sudah sering kita lakukan, sudah sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, caring itu bahasa lainnya adalah kepedulian. Ya, kepedulian. Jadi kita peduli atau kita ada perhatian, ada care kepada orang lain. Ya, selama ini mungkin care yang kita lakukan tidak saja kepada orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri juga kita sudah menerapkan perilaku care. Ya, contoh sederhana seperti kalian bangun pagi, kemudian sebelum ke kampus untuk ikut perkuliahan, yang pastinya kalian care dari diri kalian sendiri, mandi. Semua mandi kan pagi-pagi? Mandi. Kemudian sarapan pagi. Nah, itu termasuk dalam caring yang bisa dilakukan sehari-hari ya untuk diri kita sendiri. Namanya Nathan ya. Ini adalah salah satu sosok panutan kita yang mendirikan konsep-konsep keperawatan yang kita pakai mulai dari zaman didirikan konsep tersebut hingga saat ini, karena teorinya tidak akan musnah ya. Nah, James Nathan ya. Nah, James Nathan ini lahir pada tanggal 10 bulan 6 tahun 1940 di Amerika ya. Nah, ini kalau dia lahir, sepertinya kita semua belum lahir ya.
Kemudian meninggal pun pada tanggal 14 bulan 10 2018. Ya. Jadi kalau kita hitung flashback baru berapa tahun lalu beliau meninggal, ya. Baik. Kita lanjut untuk transpersonal humanitarian atau kepedulian manusia itu dianggap baik sebagai pikiran orang berkerawatan. Ya, kita tahu bahwa ketika jadi sejak tahun 1800 saja itu sudah mulai dikembangkan. John Watson itu meyakini bahwa teori itu sangat penting ya dalam memberikan perawatan kepada sesama kita manusia. Oleh yang kedua. Baik. Kita lanjut untuk transpersonal humanitarian atau kepedulian manusia itu dianggap baik sebagai pikiran orang berkerawatan. Dan Watson sendiri mengakui adanya dimensi spiritual kehidupan, bahwa ketika seseorang menunjukkan sikap caring itu ada dimensi spiritual kehidupan dan keyakinan terhadap kekuatan internal proses perawatan yang berdampak pada penyembuh. Ya. Kemudian momen atau waktu caring. Nah, caring ini bisa kita kembangkan, bisa kita terapkan kapan saja, di mana saja, ya. Tidak harus kita lihat situasi, tidak harus kita pastikan oh pasien ini butuh caring baru kita caring, ya. Jadi kita sebagai perawat itu akan melaksanakan asuhan keperawatan, ya. Nah, asuhan keperawatan itu kita akan terapkan ketika kita baik berada di rumah sakit, puskesmas maupun di lingkungan masyarakat. Oke, ini ada beberapa contoh tindakan caring, ya, yang nantinya adik-adik harus perhatikan bahwa ini nanti saya akan minta untuk adik-adik kerjakan tugasnya, ya. Ada komunikasi yang efektif dan terapeutik. Dari di caring itu harus ada komunikasi, ya, komunikasi yang efektif. Artinya harus ada kita balik komunikasi kita dengan orang lain. Nah, nanti ketika adik-adik sudah berada di lapangan di rumah sakit atau puskesmas itu ada perilaku, ya, komunikasi antara adik-adik dengan pasien. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang sifatnya menyembuhkan. Anda percaya tidak kalau kita perawat ketika komunikasi bisa menyembuhkan orang lain? Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Caranya bagaimana kalau kita komunikasi dan bisa menyembuhkan orang lain? Ya, silakan ada yang bisa kasih contoh, silakan. Nah, oke, silakan. Memberikan motivasi dan respon kepada pasien. Oke, memberikan motivasi atau support kepada pasien. Ya, tidak salah ya yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi komunikasi terapeutik adalah teknik-teknik komunikasi yang kita lakukan. Ada tahapannya ya. Mulai dari kita harus tahu dulu kondisi pasien. Ya, tahap interaksi, kemudian tahap interaksi, ya, kita lanjut. Ya, nilai-nilai yang diyakini harus dimiliki oleh seorang perawat profesional. Yang pertama, kejujuran. Kita dituntut untuk jujur, ya, dalam menunjukkan perilaku kita harus jujur, ya. Nah, jangan sampai pasiennya sakit, ya Anda datang dan tidak, maka tidak sakit. Tidak sakit, ya, kita harus menyampaikan bahwa ini kondisi ibu seperti ini yang harus dilakukan oleh ibu, ya, seperti ini, ya. Oke, Pak mau tanya sedikit, bagaimana kalau misalnya, ya, saya kasih ilustrasi sedikit ya, kalau misalnya kalian ini sebagai calon-calon perawat terus bertugas di desa yang pedalaman, tiba-tiba ada pasien, ya, keluarga pasien yang datang membutuhkan Anda tengah malam karena mungkin istrinya mau melahirkan atau mungkin ada keluarganya yang celaka, ya, datang memanggil Anda tengah malam, lagi ada asik-asiknya tidur, terus Anda dibangunkan sekitar jam 11 jam 12 malam. Kira-kira menurut Anda, adik-adik semua, apa yang Anda lakukan dalam kondisi tersebut? Silakan, ada yang bisa menyumbangkan pendapatnya? Silakan angkat tangan. Apa yang bisa kamu lakukan?
silakan. Yuristo. Memang untuk pasien saya membutuhkan pertolongan. Memang untuk pasien saya membutuhkan pertolongan. Nah, ini sudah menjadi tanggung jawab seorang perawat. Oke. Kalau dari Yuristo bilang kita tetap harus membantu orang yang membutuhkan pertolongan, kan itu adalah tanggung jawab kita. Ada yang punya pendapat berbeda? Dari saya sebenarnya ada rasa jengkel juga karena kan itu yang bicara kita. Jadi saya rasa jengkel itu muncul, tetapi karena sudah datang untuk memanggil dan meminta pertolongan, jadi akhirnya ya sudah kita bantu saja. Oke, ya. Kalau dari cewek ya ada sedikit berbeda ya dengan yang laki-laki. Ya, laki-laki langsung apa? Ya, mau tidak mau itu adalah kewajiban adik-adik. Entah dia mau bangunkan Anda tengah malam, pagi subuh atau jam berapa saja, ketika pasien membutuhkan kita, tugas kita adalah memberikan perawatan kepada pasien. Perawatan dalam caring, ya, itu kita terapkan hampir pada semua asuhan keperawatan. Ya, dan nanti adik-adik akan dapat pelajaran tentang asuhan keperawatan. Ya, di mana asuhan keperawatan itu adalah ilmu dasar yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang perawat. Ya, karena kita akan menerapkan mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa, intervensi, implementasi sampai evaluasi. Ya, jadi caring akan kita terapkan mulai dari awal, dari pengkajian. Ketika kita ketemu pertama kali dengan pasien, kita sudah mulai menerapkan caring. Kemudian ketika kita menentukan diagnosa masalah keperawatan pada pasien, ketika kita membuat perencanaan untuk mengatasi masalahnya pasien, ketika kita menerapkan perencanaan tersebut sampai kita melakukan evaluasi, harus ada perilaku caring, ya, yang mengadani nyala proses tersebut. Ya, oke. Baik adik-adik, ya, itu gambaran untuk konsep caring kita pada pagi hari ini. Ya, nah, kemudian dari konsep yang sudah saya berikan ini, ya, sebelum saya masuk ke penugasan, ya, mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan. Oke, ada 2 orang. Yang pertama mungkin dari teman ini dulu, silakan ada. Bagaimana aplikasi atau contoh caring yang bisa dilakukan di desa? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi temanmu sudah bisa mulai berargumentasi bagaimana ya caring yang bisa diterapkan ketika berada di rumah sakit, ya. Nah, caring yang kita bisa lakukan ketika kita berada di lingkungan rumah sakit, yang pertama adalah seperti tadi ya, yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam pelaksanaan asuhan keperawatan kita mulai dari pengkajian. Ketika kita bertemu pertama kali dengan pasien, kita mau mendapatkan data atau informasi dari pasien, itu kita sudah harus mulai dengan perilaku caring, ya. Nah, perilaku caring itu sederhana, cukup Anda dengan sopan santun, kemudian memberikan perhatian, kemudian merespon apa yang ditanyakan oleh pasien, ya. Nah, itu sudah masuk dalam perilaku caring, ya. Kemudian dengarkan keluhan pasien, jangan sampai Anda potong ketika pasien berbicara. Kemudian memberikan support system kepada pasien, ya. Nah, sampaikan secara jujur bahwa oh ini kondisi sakitnya ini yang harus dilakukan, ya. Jadi perilaku caring sederhana yang bisa kita terapkan sehingga membuat pasien itu bisa menerima kehadiran kita, ya. Nah, nanti makanya tadi sudah Pak dijelaskan bahwa ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai menerapkan caring, dengan sendirinya akan terbawa sampai Anda berada di rumah sakit, ya. Jadi seperti itu ya, untuk semuanya itu gambarannya, ya. Perilaku caring yang bisa kita terapkan ketika kita sudah berada di pelayanan kesehatan. Oke, sudah? Oke, ada lagi? Tadi teman yang satu ini silakan. Apakah konsep caring dalam perawatan itu hanya dilakukan pada seseorang yang mengalami sakit atau seseorang yang dalam kondisi apapun? Oke, baik. Luar biasa ya. Baik.
Temanmu bertanya, caring, apakah kita hanya terapkan untuk pasien yang sakit menurut teman-teman yang lain, atau bisa juga untuk orang yang sehat? Ya, jadi tidak harus sakit ya. Untuk orang yang sehat pun kita bisa menerapkan caring ya. Tadi sudah Pak Adi jelaskan, jadi konsep caring itu bisa kita terapkan dalam kondisi sakit maupun kondisi sehat ya. Seperti kamu merawat dirimu sendiri, berarti kamu sudah caring dengan dirimu supaya tetap sehat. Jadi contoh sederhananya seperti itu ya. Oke, ada dua pertanyaan yang bagus yang disampaikan oleh teman-temanmu pada pagi hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya ya, kita akan masuk kepada tugas ya. Tugas ya. Di sini ada dua tugas ya. Dua tugas yang akan Pak Adi berikan untuk adik-adik semua ya. Ini adalah tugas terstruktur dan tugas individu. Tugas yang pertama, nanti adik-adik mengidentifikasi ya. Tadi di topik-topik saya di awal sudah saya jelaskan, ada faktor karatif. Masih ingat toh faktor karatif yang tadi di materi awal saya ajar tadi? Nah, tugas kalian diminta untuk mengidentifikasi 10 faktor karatif tersebut ya, dan dijelaskan. Nah, tugas ini akan kalian saya minta kerjakan ya dalam bentuk tulis tangan ya, tulis tangan di kertas folio, kemudian dicantumkan identitasnya, nama, NIM, dan kelas ya. Oke, untuk tugas pertama jelas? Jelas. Oke, kemudian tugas yang kedua ya, mahasiswa membuat kelompok dan melakukan simulasi tindakan caring secara langsung ya. Jadi ini nanti kalian buat kelompok kecil-kecil ya, kalian di sini 40 orang ya. 40 orang, bisa satu kelompok 5 orang atau 6 orang. Kemudian nanti di kelompok tersebut kalian saya minta untuk membuat perilaku caring ya. Nah, perilaku caring seperti yang tadi sudah kalian jelaskan ya. Perilaku caring ada berapa poin itu yang harus kalian terapkan ya. Nah, nanti untuk tugas yang pertama ya, setelah kalian kerjakan bisa dikumpulkan. Sedangkan tugas yang kedua ya, nanti saya minta adik-adik bisa mensimulasikan ya, mensimulasikan pada pertemuan kedua untuk tugas yang kelompok ya. Nah, untuk tugas yang kedua ini ya, teman-teman atau adik-adik semua bisa lihat ya. Di sini saya ada masukkan link videonya, bisa dilihat pada link video yang ada di sini. Ya, kalau ini link videonya untuk contoh ya. Ya. Ini hanya contoh. Tapi ini contohnya lebih ke caring yang dilakukan untuk perawat dengan pasien di rumah sakit. Ya, jadi nanti silakan adik-adik menonton video ini, kemudian bisa menerapkan dalam tugas untuk tugas kelompok yang kedua. Oke. Ya, nanti videonya bisa dilanjutkan untuk dinonton, akan saya bagikan link videonya ke adik-adik semua ya, untuk bisa dinonton lebih lanjut. Baik, ini untuk topik atau materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang caring ya. Sejauh ini adik-adik semua sudah ada gambaran tentang caring? Sudah ya, sudah bisa paham ya. Oke, baik, saya coba sedikit klarifikasi ya, sedikit klarifikasi. Mungkin ada yang bisa kasih contoh ya, satu atau dua contoh apa perilaku caring yang bisa kalian terapkan ketika kalian berada di lingkungan tempat tinggal. Ayo, kalau kalian sudah paham dengan materi yang diberikan hari ini, ada yang bisa kasih contoh apa perilaku caring yang bisa Anda terapkan di kehidupan Anda ya, sehari-hari di lingkungan tempat tinggal Anda
yang tinggal dengan keluarga ya di lingkungan keluarga, yang tinggal di kos ya. Nah, ini sebagian besar anak kos ya. Nah, bisa kasih contoh sederhana. Ayo, ada yang bisa? Silakan. Oke, silakan. Mandi, menyapu, membersihkan rumah, dan mencuci piring. Oke, lebih dari kehidupan sehari-hari ya. Caring dengan dirinya sendiri mulai dari mandi, makan, kemudian caring dengan lingkungan ya, dia mempertahankan supaya kehidupannya atau dirinya tetap sehat dengan membersihkan lingkungan rumah ya, dengan menyapu ya, dan lain-lain. Oke, berikan aplaus dulu untuk teman. Yang lain lagi? Ayo, contoh sederhana saja. Setiap hari Anda sudah lakukan. Silakan. Oke, kalau tidak ada saya tunjuk nih. Oke, silakan. Risto. Yang dilakukan setiap hari itu misalnya kita memberikan salam kepada kita yang tinggal di kos, kepada bang kos, itu datang kalau kita datang kampus, kita pulang kita sapa, kira-kira. Oke, baik ya. Ada interaksi ya dari temanmu. Caring bisa ditunjukkan dengan ada interaksi antara dirinya dengan lingkungan sekitar. Ya, memberi sapaan, ya, kemudian komunikasi, ya. Nah, itu caring yang bisa dilakukan ya oleh temanmu. Contoh caring yang bisa dilakukan oleh temanmu ketika dia berada di lingkungan. Oke, contoh terakhir. Caring yang bisa kalian terapkan nanti saat Anda sudah menjadi seorang perawat. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh sederhana saja. Oke, silakan. Melayani pasien, mengingatkan untuk minum obat tepat waktu, Oke. dan memberikan petunjuk agar hidup sehat. Oke, baik ya. Jadi menanyakan kabar, memberikan petunjuk bagaimana hidup sehat, dan menjelaskan atau mengingatkan bahwa harus minum obat teratur. Ya, jadi itu contoh-contoh caring yang bisa kita terapkan ketika kita berada di lingkungan pelayanan. Oke, luar biasa sekali. Dari hasil evaluasi saya, adik-adik semua sudah paham tentang materi caring yang saya berikan pada pagi hari ini. Oke, kita aplaus dulu untuk kita semua. Baik. Untuk perkuliahan hari ini, ya, saya akhiri sampai di sini, ya. Silakan adik-adik setelah ini untuk melanjutkan dalam pengerjaan tugasnya, ya. Nanti tugas tersebut silakan diakomodir oleh penanggung mata kuliah, ya, atau oleh ketua kelas untuk kumpulkan di meja saya, ya, untuk tugas yang individu, ya. Nah, sedangkan tugas kelompok tentang perkuliahan ini silakan kalian buat kelompok. Ya, nanti saya akan teruskan link video ini tidak dijadikan contoh untuk adik-adik. Setelah itu adik-adik silakan berdiskusi untuk membuat tugas kelompok, ya, terkait dengan perilaku caring, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, ya. Kemudian ingat pesan saya bahwa jangan sampai kita menerapkan caring hanya hari ini, ya, pada materi hari ini saja, tetapi silakan caringnya diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, ya, sehingga bisa terbawa sampai adik-adik sudah menjadi perawat yang sesungguhnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.